Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Indo Strategi. Hari ini kita bakal ngebahas perkembangan terbaru menjelang tanggal 1 Desember, hari yang sering menjadi perhatian publik karena dianggap berhubungan dengan momentum penting dalam sejarah Papua. Seperti biasa, kita akan membahasnya secara santai, jelas, dan tetap netral. Beberapa waktu menjelang peringatan tersebut, TPNPB Komando Daerah 1 Mamta menyampaikan sikap resmi mereka. Intinya, mereka menegaskan bahwa wilayah Mamta yang meliputi kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, hingga Mambramoraya harus tetap menjadi zona aman bagi masyarakat. Mereka menyebut bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang memicu ketegangan, termasuk aktivitas politik tanpa seizin pemangku adat setempat. Pimpinan Kodap 1 Mamta, Agustinus Kres, juga menolak keberadaan dokumen yang beredar atas nama West Papua Army. Mereka memastikan tidak pernah mengeluarkan atau menyetujui surat tersebut. Menurut mereka, setiap gerakan yang mengatasnamakan Kodap Imamta tanpa persetujuan resmi dianggap tidak sah dan tidak sesuai aturan adat. Dalam pernyataan ini, mereka menegaskan kembali bahwa wilayah Mamta tidak boleh digunakan atau dimasuki secara sepihak oleh kelompok manapun. Selain itu, masyarakat Papua baik yang berada di Papua maupun di luar daerah diimbau untuk tetap tenang, tidak terpancing provokasi, dan tidak terlibat dalam ajakan-ajakan dari kelompok yang tidak memiliki dasar hukum. Pesan utamanya adalah menjaga agar situasi wilayah tetap damai menjelang 1 Desember. Di sisi lain, dinamika di sejumlah wilayah Papua juga menjadi perhatian. Beberapa laporan menyebutkan adanya peningkatan ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok TPNPB OPM sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini, menurut berbagai sumber, berkaitan dengan momen-momen penting seperti peringatan kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2025 dan mendekatnya tanggal 1 Desember. TPNPB OPM melalui juru bicara, mereka menyatakan bahwa tanggal 1 Desember dianggap sebagai hari bersejarah karena terkait dengan deklarasi yang pernah terjadi pada 1961 sebelum pemerintah Indonesia merespons dengan Trikora. Peristiwa-peristiwa sejarah itulah yang membuat tanggal tersebut menjadi simbol bagi sebagian kelompok. Sementara itu, dari sisi pemerintah, sejumlah ahli menilai peningkatan pengamanan menjelang 1 Desember bertujuan menghindari situasi yang tidak kondusif. Peneliti di BRIN, Cahyo Pamungkas, berpendapat bahwa pendekatan dialog mungkin perlu lebih diutamakan agar ketegangan tidak terus berulang setiap tahun. Menurutnya, komunikasi yang lebih terbuka bisa membuka jalan bagi berbagai pihak untuk mencari solusi jangka panjang. Aparat keamanan sendiri menyebut bahwa pengamanan akhir tahun adalah agenda rutin untuk menjaga kestabilan di Papua. Kepolisian menekankan bahwa upaya preventif terus dilakukan agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa tanpa merasa terganggu. Dari sisi TPNPB OPM, mereka menyatakan terbuka untuk berdialog, namun ingin pertemuan dilakukan secara langsung dengan perwakilan resmi pemerintah pusat dan berlangsung di tempat yang dianggap netral. Mereka juga menekankan bahwa dialog berbeda dari operasi keamanan, sehingga membutuhkan pendekatan yang dianggap lebih setara. Keseluruhan situasi ini menunjukkan bahwa jelang 1 Desember, berbagai pihak memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda. Ada yang fokus pada keamanan wilayah, ada yang menyoroti pentingnya dialog, dan ada pula yang mengingatkan agar masyarakat tetap tenang serta tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Yang jelas, masyarakat Papua diharapkan bisa menjalani keseharian dengan aman dan damai tanpa gangguan. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan netral mengenai kondisi terbaru di Papua menjelang 1 Desember. Jangan lupa untuk tetap bijak dalam menerima informasi dan selalu utamakan sumber yang kredibel. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.